Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Alhamdulillah ya, hari ini saya masih bisa share video budgeting lagi. Tapi kali ini insya Allah saya akan budgetingnya per bulan. Nah, buat teman-teman yang penasaran bagaimana saya memanfaatkan uang yang segitu-gitunya untuk bisa saya cukupkan satu bulan, kalian tonton sampai habis ya. Tapi sebelumnya saya mau evaluasi dulu budgeting mingguan yang terakhir kemarin di bulan Februari, di minggu keempat periode tanggal 27 sampai 5 Maret kemarin. Nah, alhamdulillah sekali ya teman-teman, di minggu kemarin itu saya punya banyak saving, banyak dana yang tidak saya pakai, bahkan tidak saya pakai sama sekali. Alhamdulillah kemarin itu kami ada beberapa rezeki. Nah itu ya teman-teman, jadi kita tuh jangan sampai berkecil hati bahwa uang segitu, punya uang berapapun itu tidak, mindset kita tuh wah kayaknya nggak cukup ya, nggak seperti itu ya teman-teman. Yang penting kita budgetkan saja dulu, masalah cukup atau tidaknya kita serahkan saja sama yang di atas. Nah, mohon maaf kalau videonya kurang jelas ya teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat, budgeting kemarin masih banyak yang tersisa ya. Salah satunya itu di kebutuhan anak, alhamdulillah tidak terpakai. Di galon isi ulang pun tidak terpakai. Di belanja 3 hari pertama itu hanya terpakai sebanyak 50.000, sehingga ada sisa 20.000. Lanjutnya di pegangan itu alhamdulillah masih utuh 35.000, dan yang lainnya sih habis ya, sehingga saya bisa saving itu sebanyak 140.000. Kalau budget di minggu kemarin itu ada 380.000, sehingga saya hanya menghabiskan sebanyak 240.000 untuk kebutuhan. Nah, uang 140.000 tersebut saya masukkan seperti biasa ya, saya masukkan ke dana darurat dan tabungan umroh secara rata di 70.000, di masing-masing di 70.000. Alhamdulillah sekali ya teman-teman. Makanya insya Allah di bulan Maret ini saya mau belajar lagi untuk membuat budgeting satu bulan, karena saya lihat progresnya tuh baik ya teman-teman. Selama satu bulan kemarin saya coba lagi di budgeting mingguan, progresnya bagus, dan mudah-mudahan insya Allah di budgeting selanjutnya per bulan pun saya harap sih bisa ada saving. Terus ini uang di tabungan umroh itu kan receh banget ya. Jadi caranya saya mau tuker aja dengan uang yang 50 ribuan gitu supaya nggak receh banget. Jadi gitu ya teman-teman, rezeki Allah tuh pasti akan datang dari manapun yang tidak kita sangka-sangka. Yang penting asal kitanya yakin dan tetap bersabar, juga bersyukur. Serta jangan lupa juga berikhtiar ya teman-teman, berikhtiar dengan cara yang baik dan halal, sehingga rezeki yang kita dapatkan itu akan menjadi barokah. Barokah itu tidak harus besar ya teman-teman, tidak harus dalam jumlah yang banyak. Yang penting cukup untuk kita sehari-hari, itu udah sangat harus bersyukur banget. Nah lanjut, alhamdulillah nih saya mau isi saving challenge yang 2000-an. Ada rezeki lagi nempel-nempel di saku-saku gitu ya teman-teman. Saya ambil-ambil aja, saya kumpulin, dan alhamdulillah saving challenge saya tuh udah mulai ke kotak yang kedua. Nah, saya coret 5 kolom di situ. Mudah-mudahan sebentar lagi bisa, goal saya bisa ini ya, bisa segera tercapai. Amin. Rencananya setelah goal saya tercapai, insya Allah saya akan masukkan ke tabungan umroh ya teman-teman, supaya apa yang saya resolusikan itu bisa tercapai, terwujud dalam waktu dekat. Amin. By the way teman-teman, mohon maaf ya kalau kedengaran suara ketok-ketok gitu, karena tetangga sebelah tuh lagi bangun rumah gitu, makanya agak berisik. Lanjut ke budgeting di bulan Maret 2022. Alhamdulillah banget ya teman-teman, saya bisa mau coba lagi untuk budgeting per bulan. Mudah-mudahan semuanya bisa tercapai sesuai dengan budgetingnya. Dan mohon maaf juga ya, ini tuh saya salah rekam video. Harusnya saya setting kameranya itu secara landscape, ternyata portrait deh. Jadi aja
kayak gini. Mohon maaf ya, mudah-mudahan videonya masih jelas. Di budgeting bulanan ini berbeda dengan mingguan kemarin ya. Saya tuliskan pos fixed expenses atau kewajiban tetap, di mana kewajiban ini yang pasti selalu dibayarkan setiap bulan. Nah, di sini saya tuliskan charity atau sedekah bulanan yang rutin kita bayarkan setiap bulan, listrik, cicilan-cicilan yang kecil, uang jajan anak-anak. Nah, teman-teman, charity atau sedekah atau infak bulanan itu memang wajib ya teman-teman, karena sebelum kita mendahulukan maksudnya kebutuhan kita, ada baiknya kita dahulukan dulu haknya Allah, sehingga harta yang kita kumpulkan tuh bisa lebih barokah ya, karena sesungguhnya harta yang murni milik kita itu harta yang disodakohkan ya teman-teman. Kalau misalkan kita sudah mendahulukan hak-haknya Allah, insya Allah Allah tuh akan memberikan apapun yang jauh lebih banyak dari yang kita keluarkan, dan itu tuh harus kita yakini ya teman-teman. Nah, jadi uang jajan anak-anak saya masukkan ke kewajiban tetap sebanyak 500.000. Ini tuh hanya untuk 2 orang anak ya, karena yang sekolah tuh kan baru 2 orang. Yang kecil itu masih bisa saya handle dengan kebutuhan anak-anak nanti yang saya akan tulis di variable expenses. Lanjut ke variable expenses, di sini saya buat daftar kebutuhannya tuh kurang lebih sama dengan budgeting mingguan. Nah, alhamdulillah di sini saya tidak cantumkan beras dan kebutuhan pokok lainnya serta groceries, karena alhamdulillah untuk beras, terus minyak, gula, pokoknya kebutuhan sembako alhamdulillah saya ada yang bantu, jadi saya nggak cantumkan di sini. Teman-teman, kalau misalkan ada kebutuhan seperti itu, kalian boleh cantumkan di daftar kebutuhan, atau bisa kalian tulis juga di pos belanja mingguan. Tapi sih kalau menurut saya memang dipisahkan saja, karena kalau beras bulanan itu kan biasanya nominalnya memang besar ya, jadi ada poster sendiri gitu. Jadi ada sisa anggaran sebanyak 1.200.000 dari sisa dari kewajiban tetap. Saya harus cukupkan ini sampai 1 bulan, dan saya atur di sini sesuai dengan budgetnya. Saya hanya menambahkan sedikit aja sih sebetulnya, yang berbeda dari dari budgeting mingguan. Di sini saya menambahkan belanja mingguan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Insya Allah sih kalau lihat dari dananya saya harus food prep ya teman-teman, supaya lebih hemat. Kalian bisa lihat aja di video berapa nominal yang saya tuliskan. Untuk gas, setiap bulannya itu saya biasanya memang beli 2 tabung. Sedangkan untuk galon, saya biasa pakai galon isi ulang, sehingga saya budgetkan sebanyak 85.000 aja. Nah, belanja mingguan pertama itu budgetnya memang lebih besar, karena kebetulan bumbu-bumbu dapur itu sudah habis, makanya insya Allah akan saya belanjakan di minggu pertama, jadi budgetnya akan lebih besar. Di minggu-minggu selanjutnya sih insya Allah cukup-cukup aja sih untuk 1 minggu, karena biasanya pun budgetnya tuh selalu tersisa gitu, makanya semoga sih bisa cukup gitu ya. Lanjut di pos saving atau simpanan, seperti biasa saya hanya memfokuskan untuk dana darurat saja dan juga tabungan umroh, supaya lebih fokus aja nabungnya. Nah, setelah dana darurat itu tercapai, insya Allah akan saya bikin sinkin fund yang lain. Selanjutnya saya membuat tabel variabel income dan juga tabel evaluasi. Tapi teman-teman, di tabel evaluasi ini kadang tuh saya suka lupa ngisi. Ketika saya mau ngisi lagi, saya lupa mau ngisi apa. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, tetap ditulis aja, karena siapa tahu di
di budgeting bulanan ini saya bisa lebih maksimal, atau mungkin karena ini masih belajar makanya banyak banget evaluasi, kan kita nggak tahu. Teman-teman, sampai di sini dulu ya video dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata atau perbuatan dalam video ini, karena kekurangan adalah milik saya dan kesempurnaan hanya milik Allah. Buat teman-teman yang merasa video saya ini bermanfaat, boleh teman-teman share ke sosial media kalian semua, dan jangan lupa untuk terus dukung video saya ini, channel saya ini agar lebih berkembang dengan cara tonton sampai habis, like serta komen juga, dan jangan lupa subscribe ya teman-teman. Semoga ada sedikit manfaat yang bisa teman-teman ambil di video saya ini, dan jangan lupa follow Instagram saya ya di @yayanelmira. Akhir kata saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Bye bye.